Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tematik. Nah, sebelum belajar jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tema 7 tentang kepemimpinan yang subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Kemarin kita sudah mempelajari kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan ya. Kemudian teknik membuat patung, bahannya ya, jenis-jenis patung juga ya. Kemudian kalian juga sudah mempelajari tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian juga mempelajari tentang pidato. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya di pembelajaran 4, 5, dan 6. Langsung kita mulai ya. Nah, silakan dibuka bukunya ya, Nak ya. Nah, ini yang pertama ada ayo berdiskusi. Nah, nanti silakan dibaca. Di situ ada teks ya tentang judulnya Tikus dan Ayam. Yang halaman 135 sampai 134 sampai 135. Nanti silahkan dibaca dan dipahami. Kemudian diskusikan dengan kelompok yang telah kalian buat. Ya, ini tidak usah karena kan kita sekarang kondisinya lagi PJJ, jadi tidak ada diskusi ya. Nah, jadi nanti silahkan dikerjakan yang ayo berdiskusi ini. Jadi dipahami ya, dibaca dengan teliti, kemudian dipahami isinya teks tersebut. Nah, kemudian diisi ya kolomnya yang ini ya. Yang ini ya. Nah, jadi yang peristiwa dalam cerita itu yang mana nilainya apa ya. Jadi nilai sila yang keberapa ya. Oke, berikutnya. Nah, membuat patung dari bahan tanah liat. Nah, ini yang pertama ya. Jadi ada bahan dan alatnya. Jadi kalau patung dari tanah liat, berarti dia itu termasuk dia memakai bahan yang lunak. Nah, kemarin kan juga sudah mempelajari ada yang lunak, kemudian ada yang keras ya. Seperti itu. Nah, ini bahannya yang pertama ya pasti tanah liat ya. Kemudian butsir, amplas, pisau, air, cat tembok atau cat air, melamin, wood stain, atau pernis. Nah, kemudian cara membuatnya. Nah, ini yang pertama disiapkan tanah liat ya. Kemudian buat desain patungnya, bentuk patung secara global ya. Kita letakkan tanah liat ya yang telah diolah di telapak tangan ya, kemudian dibentuk tanah liat tersebut sesuai desain patung yang diinginkan. Nah, kalau di buku kalian itu membuat kura-kura ya, Nak ya ini. Nah, patung dari kura-kura. Nah, kalau yang dulu kan kita awal yang di tema 1 ya, kalau nggak salah ya. Kalian sudah membuat patung dari sabun ya. Nah, sabun itu juga termasuk lunak ya. Oke, lanjut ya berikutnya. Nah, kalau sudah diberi hiasan ya, ini kalau sudah diberi hiasan. Kemudian kalau sudah dihias, itu dikeringkan. Nah, kalau sudah dikeringkan, itu dihaluskan, itu pakai amplas ya, atau kertas gosok. Nah, kalau sudah lanjut diwarnai. Nah, kalau sudah diwarnai, itu dilapisi ini melamin, wood stain, atau pernis, jadi biar mengkilat ya. Dan warnanya itu tidak luntur atau tidak pudar. Nah, ini ya. Ini diberi hiasan ya. Jadi habis dibentuk tadi ya, Nak ya. Itu baru diberi hiasan. Nah, kemudian dikeringkan. Nah, kalau sudah kering baru diwarnai. Dan yang terakhir dikasih pernis ya. Oke, lanjut ya berikutnya. Nah, ini ayo membaca ya. Gotong royong itu merupakan perilaku yang mencerminkan nilai sila kelima ya.
yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian ini kalian diminta menyebutkan serta menjelaskan manfaat gotong royong dalam kehidupan itu apa sih? Nah, ini nanti bisa dipelajari sendiri ya nak ya. Jadi intinya gotong royong itu supaya apa? Pekerjaan cepat ya atau mudah selesai. Kemudian menjaga keamanan, ketentraman ya, menjaga persatuan ya, membentuk persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya yang ayo mengamati. Nah, amatilah perilaku teman-temanmu di sekolah. Sebutkan perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan pengamalan sila kelima. Nah, nanti yang ini silahkan dikerjakan ya. Jadi, nggak usah diamati ya, mungkin kalian bisa membayangkan ya, kan kalian kan sekarang meskipun masuk kan hanya beberapa jam saja dan hanya 2 kali seminggu ya, itu kan kalian pasti tahu lah ya bagaimana ini yang mencerminkan sila yang kelima maupun yang tidak mencerminkan. Nanti silakan ini dikerjakan ya, diisi 3 saja ya. Nah, nih, Bu Vita tulis. Nah, 3 saja. Lanjut ya, berikutnya. Nilai-nilai sikap kelima Pancasila. Maaf ya, kurang P ya, nah ya Bu Vita ngetiknya. Nah, yang pertama ya, ini sepertinya kita sudah membahas ya dulu, kalau nggak di tema 1 ya di tema 2 ya nak ya. Nah, yang pertama mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi kalau yang ini dan ini ya, ini perbuatan yang luhur. Nah, terutama yang perbuatan yang luhur, maaf nak, bukan yang ini. Nah, yang perbuatan yang luhur itu berarti nanti kaitannya dengan sila yang kelima. Nah, kemudian sikap adil. Ya, terus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ini ya, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang ya. Jadi kalau nggak seimbang, hanya kewajibannya saja, kemudian hak kalian tidak terpenuhi, nah itu juga kurang baik. Kemudian kalau misalkan hak kalian yang kalian penuhi saja, kewajibannya enggak, nah berarti itu sama halnya dengan egois ya. Berarti kan mementingkan diri sendiri, ya kan, egois kan. Nah, seperti itu. Kemudian menghormati hak orang lain. Jadi ini kaitannya dengan hak ya, kalau di sila yang kelima ya. Nah, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan. Kemudian untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Kemudian hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain ya, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi ini sila kelima itu kaitannya dengan ini ya, hak dan kewajiban. Nah, kemudian kalau kalau sila kelima itu kan kaitannya dengan hak dan kewajiban. Nah, kalau hidup hemat itu termasuk sila keberapa? Nah, hidup hemat itu kalau tidak salah juga dia masuk di sila yang kelima. Ya, jadi tidak boros itu termasuk sila yang kelima. Nah, ini kan tadi ada ya. Nah, yang bersifat pemborosan. Nah, ini ya, berarti dia termasuk hidup hemat ya, yang poin ke-7. Yang ini. Nah, jadi hidup yang hemat serta yang sederhana ya. Oke, berikutnya ya. Nah, nanti ada ayo berlatih. Nah, kalian pernah mempelajari materi terkait
menghadapi masa pubertas. Nah, nanti silahkan ini dikerjakan ya. Kalian diminta untuk membuat peta pikiran. Jadi makna pubertas itu apa? Ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya yang laki-laki atau perempuan, Bu? Dua-duanya ditulis ya, biar kalian nanti lebih paham ya. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari itu apa ya? Nanti silahkan diisi, Bu. Ini hal-hal yang perlu dihindari ada 2, Bu. Silahkan ya nanti diisi keseluruhannya aja ya nak ya. Mungkin kalau yang di satunya nggak muat, di kolom yang sebelahnya ya. Jadi ini disebutkan 2 atau 3 ya, atau 4 saja ya, 4. Jadi yang di sebelahnya 2, di sebelahnya juga 2 ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ayo membaca. Oh, ini kalian hanya diminta mempresentasikan peta pikiran yang sudah kalian buat tadi. Nah, ini nanti nggak perlu ya. Jadi yang paling penting kalian buat peta pikirannya. Ya, ingat ya, ciri-ciri pubertasnya semuanya, yang cowok maupun cewek ditulis. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari itu nanti di sini diisi 2. Nih, Bu Vita tulis. Di sini juga 2. Ya. Oke, berikutnya. Ayo membaca. Nah, berpidato adalah berbicara di depan khalayak untuk menyampaikan suatu informasi atau gagasan. Nah, agar dapat berpidato dengan baik, kalian perlu melakukan beberapa persiapan, di antaranya persiapan olah vokal, mental, dan persiapan materi dengan baik. Nah, di sini ada teks pidato. Nah, ini kalau kemarin di anak-anak yang PTM kemarin sudah Ibu sampaikan ya. Jadi pidato itu isinya salam pembuka, isi ya, penutup dan salam penutup ya. Biasanya ini pembuka, isi. Nah, biasanya Bu Vita hanya isi saja, penutup dan salam penutup. Ingat ya, salam pembuka, isi, penutup dan salam penutup. Nanti ini silahkan dibaca ya. Dibaca dan dipahami. Nah, berikutnya ayo berlatih. Nah, ini kalian diminta praktek berpidato. Nah, ini kalian diminta membuat kerangkanya ya. Kerangkanya pidato yang temanya tentang Hari Guru. Nah, nanti silahkan diisi kerangkanya, Bu. Kemudian pidatonya tulis atau tidak usah ya, hanya kerangkanya saja yang kalian buat. Nah, nanti kalau berpidatonya nanti aja ya, setelah kita PTS ya nak ya. Nanti ini untuk persiapan ujian praktikum ya. Oke, berikutnya ayo berkarya. Nah, ini diminta, ini buat patung lagi ya. Nanti silahkan kalau mau lihat videonya boleh di scan ya. Nah, kemudian yang ayo menulis. Nah, ini kalau sudah membuat patung, nah kalian diminta untuk memberi tanggapan atau penilaian pada hasil karya teman kalian. Nah, ini tidak usah ya. Oke, berikutnya tugas hari ini. Nanti silahkan dikerjakan yang ayo berdiskusi halaman 136, ayo mengamati halaman 141, ayo berlatih halaman 143, ayo berlatih halaman 147, dan yang terakhir soal latihan akhir subtema 3 halaman 151 sampai 155 yang Romawi A dan Romawi B. Nah, karena ini sudah subtema 3 yang terakhir, berarti nanti untuk pertemuan berikutnya kita sudah menginjak tema yang 8 ya. Nanti kalau masih ada yang bingung dan ada kendala seperti biasanya, kalau kelas 6A nanti silahkan tanya ke Ibu, ke Bu Vita. Kalau kelas 6B nanti ke Bu Mega ya. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya nak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.